Teman-teman, saya kembali hadir. Kali ini kita bahas suatu hal yang sangat sepele dan berulang kali terjadi di tengah masyarakat. Soal apa? Ini soal peristiwa ditilang gara-gara lupa membawa SIM dan STNK ketika mengendarai sepeda motor. Apa yang kalian lakukan ketika terjebak dalam situasi seperti ini? Nah teman-teman, sebelum sampai ke sana, ada baiknya saya jelaskan dulu alas berpikir yang punya kaitan dengan persoalan tersebut. Pertama, seperti yang saya uraikan sebelumnya, bacaan atas sebuah teks undang-undang itu tidak seperti membuka katalog. Begitu misalnya terjadi sebuah peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran maupun tindak pidana, maka dicarikan alas hukumnya dan yang bersangkutan, dalam hal ini pelaku, diganjar atau disanksi seturut undang-undang. Bacaan atas undang-undang itu tidak seperti itu. Undang-undang bukanlah sebuah teks mati, melainkan sebuah teks yang hidup dan terbuka bagi setiap tafsiran-tafsiran baru. Itu satu hal. Hal lain, hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hal ini dipertegas oleh Satipjo Raharjo, seorang guru besar emeritus, penulis sekaligus aktivis dalam bidang penegakan hukum. Beliau mengatakan begini, dalam setiap upaya penegakan hukum, aparat terutama sekali harus menjadi manusia terlebih dahulu ketimbang menjadi robot. Beliau sebenarnya hanya mau menegaskan bahwa dalam setiap upaya penegakan hukum, nilai kemanusiaan itu harus ditempatkan pada porsi yang paling tinggi. Oke, mari kita masukkan hal ini ke soal tadi. Kita masukkan alas berpikir ini ke peristiwa yang dialami tadi. Nah teman-teman, ketika kita ditilang gara-gara lupa membawa SIM dan STNK, jangan sesekali dengan serta menerima sanksi yang diberikan oleh aparat. Kita harus berani yakinkan aparat bahwa lupa membawa SIM dan STNK itu adalah hal yang manusiawi sekali. Bila perlu, kita uraikan kronologis kejadian, kenapa sampai kita khilaf. Oke, misal, sebagai seorang suami misalnya, mungkin kita sebelum ke tempat kerja sempat cekcok dengan istri sehingga lupa membawa kelengkapan tersebut, ataupun kejadian-kejadian lain yang bersifat manusiawi yang membuat kita khilaf. Oke, hal itu harus berani disampaikan, dikomunikasikan baik-baik. Ingat, jangan pernah takut pada pihak keamanan atau aparat ya, begitu. Ingat, Kepolisian Republik Indonesia itu dalam berbagai satuan didesain untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu beranilah untuk membangun komunikasi dan dialog dengan mereka. Jangan dengan serta merta kita menerima begitu saja sanksi yang mereka berikan. Oke. Nah, yang paling penting juga adalah jangan kita pernah mengakali aparat. Oke, jangan mengakali aparat. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau kita sampai mengakali aparat dan itu tidak bisa dibuktikan, maka kita akan mendapat hukuman yang lebih berat lagi. Kita bisa didakwa dengan tindak pidana penipuan. Oke? Nah, itu satu hal. Hal lain adalah sebaiknya SIM dan STNK, termasuk semua surat kelengkapan bermotor kita, difoto dan disimpan baik-baik dalam handphone kalian. Ketika suatu saat misalnya kita khilaf dan lupa membawa semua itu, kita bisa tunjukkan apa yang ada dalam handphone kita. Sebagai alat bukti itu sangat kuat sekali. Dalam Undang-Undang ITE, bukti elektronik itu memiliki kekuatan sama dengan dua alat bukti lain. Oke, intinya berani membangun dialog dan komunikasi dengan pihak aparat.
Dan jangan sesekali kamu mendapat siksaan fisik gara-gara hal sepele itu. Oke, jangan mendapat siksaan fisik gara-gara hal sepele itu. Jika kamu mendapat siksaan fisik karena hal itu, jangan sungkan untuk melaporkan mereka. Ingat, sekarang ini prospek penegakan hukum kita dilakukan secara persuasif ketimbang represif, kecuali untuk tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana kejahatan.